Silakan dicermati untuk kisi-kisinya. Besok ada 6 soal. Ada 6 soal yang akan untuk penilaian akhir tahun ini ya. Ada 6 soal. Yang pertama pengertian dari keseimbangan dunia. Teman-teman nanti nomor 1 itu silakan membuat ringkasan dari PPT yang sudah saya bagi di GC. Teman-teman buat ringkasan yang ada di GC. Di situ ada penjelasannya. Secara tidak langsung nomor 1 sudah ada pertanyaannya di situ. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan keseimbangan kimia. Jadi keseimbangan kimia adalah, jadi teman-teman nanti jelaskan. Yang kedua pengertian dari KC. KC adalah ya. Terus yang ketiga hasil reaksi adalah cuma definisi semua. Yang nomor 1 itu ada, nomor 1 itu konsep atau teori atau dasar materi yang teman-teman menjelaskan semua. Jelas ya? Iya. Ambilnya dari mana? Buku paket ada, di PPT ada. Terus yang nomor 2, kisi-kisi nomor 2 teman-teman peserta didik menentukan pH asam dan pH basa. Kalau nomor 2 sudah hitung ya. Berarti pemahamannya nanti kalau soalnya itu ada KA dan KB berarti asam basanya lemah. Kalau soalnya nanti ada KA dan KB berarti asam basanya lemah. Silakan cermati rumus dari asam dan basa lemah apa. Nanti belajarnya dari buku yang sudah dikumpulkan. Soalnya saya ngambil dari buku yang sudah dikumpulkan. Soal-soal yang sudah dikerjakan cuma diganti angkanya. Wow. Oke ya. Nomor 2 teman-teman menentukan pH dari asam, basa, kuat atau lemah. Cara mengidentifikasinya, kalau asam berarti ada hidrogen di depan, kalau basa ada hidrogen di belakang. Kalau dia asamnya lemah berarti ada Ka, kalau basanya lemah berarti ada Kb di soalnya di sini. Itu cara mengidentifikasi. Oke, next kisi-kisi nomor 3. Nomor 3 peserta didik menentukan peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Perannya itu kegunaan. Nah, nomor 3 peran atau kegunaan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Gunanya untuk apa tahu larutan penyangga itu? Ya. Nah, ada 4 yang teman-teman kemarin sudah dikerjakan, tapi ada beberapa cuma ringkas-ringkas nanti dijabarkan lebih detail lagi. Gunanya untuk apa larutan penyangga? Nanti akan muncul 1 yang kemarin teman-teman sudah lihat. Kemarin saya sudah janji akan saya munculkan 1 pertanyaan larutan penyangga yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di dalam produk-produk makanan, bisa di dalam tubuh, bisa di perusahaan. Dari yang teman-teman sudah kemarin kan larutan penyangga di ada yang sudah dibentuk di mana ya? Masih ingat larutan penyangga yang di dalam tubuh misalnya, atau yang di dalam produk makanan, atau di yaitu yang sudah disebutkan akan saya munculkan sama. Yang terbanyak kemarin yang terbanyak itu yang disebutkan itu akan munculkan. Terus yang nomor 4 peserta didik menentukan massa dari larutan penyangga. Nah di situ nomor 4 itu berarti kalau nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu sudah menghitung. Yang menghitung tadi 2, 4, 5, 6 ya. Jadi besok menggunakan kalkulator boleh, ngerjakannya nggak urut juga boleh. Jadi misalkan saya mau ngerjakan nomor 4 dulu boleh. Nggak asik, nggak usah dikasih jeda kertasnya, langsung nomor 4 dulu, 5, 6 atau 2 dulu, 1 dan 4-nya terakhir. Nggak, cara ngerjakannya nggak urut, nggak apa-apa, tapi boleh dikasih nomor yang jelas. Nggak usah tanya ke kompas, boleh urut atau tidak. Boleh gunakan kalkulator. Nanti kalkulatornya sendiri-sendiri nggak boleh dicoba. Maksudnya teman waktu ngajarkan nanti tidak mau buat. Itu kisi-kisi silakan dicermati. Sekali lagi teman-teman belajar dari soal yang ada di sini yang sudah dikerjakan banyak banget ya. Nah di sini soal yang di bukunya ini aja. Cara belajarnya adalah dimensikan dari pertanyaan di situ. Contohnya misalkan peserta didik menentukan massa. Menentukan massa dari larutan penyangga, berarti yang soal kemarin yang ditanyakan massa itu yang mana? Nah itu pasti keluar, cuma diganti angka. Cara belajar. Terus yang nomor 5 dan 6 peserta didik menentukan pH, jadi cari yang menentukan pH. Nah, bocoran di sini nomor 5 dan 6 nanti ada salah satu yang ditanyakan volume. Berarti kalau yang ini pH sini kan nanti muncul yang ditanyakan volume. Jadi hampir sama dengan ini tapi yang ditanyakan volume. Berarti kalau volume kan dimisahkan X. X apa? Coba cari yang kemarin dia ditanyakan volume.
yang harus ditekankan hati-hati nomor 56 itu apakah harus pakai NRS atau tidak itu tergantung soalnya. Nanti kalau soalnya sudah ada garam berarti nggak usah pakai NRS. Ya kemarin kalau sudah ada garam nggak harus pakai NRS. Tapi kalau belum ada garam itu harus pakai NRS. Itu penjelasannya untuk persiapan ujian besok. Tanyakan dulu. Saya mau minta tolong duduknya nanti untuk teman-teman yang ada nggak usah dulu dipastikan ini benar atau enggak, pelan-pelan aja. Saya sudah prediksi waktunya nggak terlalu dari 6 ini tidak terlalu kurang gitu ya. Mudah-mudahan kurang 5 menit itu tapi sudah tak prediksi tidak kurang banget. Tapi yang jelas nomor 2 beranak ya, ABC. Nomor 2 beranak. Tapi kalau nomor 3, 4, 5 nggak beranak, cuma 1 aja. Itu penjelasan saya. Oh ya, nanti seandainya teman-teman di rumah mengalami kendala boleh